Karena kalau misalnya kita tidak menjaga kelautan itu, kita tidak menjaga ikan, melestarikan terumbu karang misalnya, ya kan? Nah, maka yang berdampak juga kembali kepada orang-orang itu. Bagaimana dengan generasi kita selanjutnya, adik-adik kita, ya junior-junior kita? Bagaimana mereka hidup di lingkungan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Syabania dan rekan saya Septrianda Rizky. Nah, pada kali ini kita akan berbincang bersama-sama di Talk, Accounting Talk. Nah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan seseorang yang sangat luar biasa. Siapa sih Bang Asep? Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu dari dosen kita tercinta, yaitu Ibu Ayu Puspitasari, SHK MAK. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Luar biasa. Alhamdulillah. Nah guys, jadi Ibu Ayu ini merupakan salah satu dosen muda di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin rekan saya akan membacakan secara singkat CV dari beliau. Nah, seperti yang Kak Indah tadi sampaikan, jadi Ibu ini merupakan salah satu dosen yang ada di Fakultas Ekonomi di jurusan akuntansi. Sebelum Ibu menjadi dosen ini, Ibu adalah seorang akuntan di perusahaan swasta. Perusahaannya itu PT Tampilkan Jaya. Nah, untuk pengalaman sendiri atau pendidikan untuk Ibu Ayu Puspitasari ini untuk S1-nya itu di Universitas Tanjung Pura ya Ibu. Ya, betul. Dan Ibu ini pernah menjadi mahasiswa audit khusus di Hochi University Jepang. Dan untuk S2-nya Ibu ini diulang lagi. Dan untuk Ibu Ayu Puspitasari ini aktif dalam publikasi juga guys. Nah, seperti itu Kak Indah. Oke, nah Bang Asep, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, jadi sebenarnya apa sih tema kita pada hari ini? Nah, jadi untuk tema kali ini cukup menarik karena memang masih belum banyak dibahas oleh Google atau podcast-podcast yang lainnya. Jadi tema kita pada hari ini yaitu adalah Blue Accounting dalam perspektif akuntansi masa depan berkelanjutan. Nah, mungkin teman-teman sekalian masih pada asing kali ya dengan kata Blue Accounting atau akuntansi biru ini. Jadi, akuntansi biru ini ialah penciptaan yang didasarkan pada pengetahuan kelautan yang dimulai dengan laut dan lautan sebagai aset ekonomi biru. Nah, itu kan dari perspektif kami. Nah, sekarang kita akan bertanya mengenai perspektif dari Ibu Ayu Puspitasari ini mengenai akuntansi sendiri. Nah, silakan Ibu dijawab. Oke, jadi mungkin yang pertama saya akan menjelaskan dulu ya perbedaan antara blue accounting dan green accounting. Mungkin teman-teman di sini juga sudah tidak asing ya, sebelumnya memang booming ya topik tentang green accounting. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bedanya apa sih antara kedua istilah ini. Nah, sesuai dengan namanya, kalau green accounting berarti apa? Berkaitan dengan lingkungan hidup ya. Nah, kalau yang blue accounting, yang blue itu apa? Lautan ya. Iya. Nah, lautan, samudra, perairan ya. Nah, makanya yang blue accounting itu tadi seperti yang disebutkan sama teman-teman di sini, Indah dan Asep itu terkait dengan lautan atau perairan. Nah, memang apa ya? Aspek lingkungan ini saat ini memang menjadi perhatian nggak cuma di Indonesia tetapi juga global ya, secara global dan dunia. Karena seperti yang kita ketahui, dunia kita saat ini semakin tua ya, semakin banyak yang rusak begitu ya kan? Iya, betul. Nah, maka dari itu kita perlu memerhatikan keberlangsungan atau sustainability dari lingkungan hidup kita, termasuklah yang di darat maupun yang di laut. Kalau yang green accounting tadi kan lebih kepada hutan yang di darat begitu ya, pepohonan. Nah, kalau yang blue accounting lebih kepada perairan, samudra ya, dan kelautan. Mungkin seperti itu sih secara singkat apa itu blue accounting. Oke guys, jadi setelah dari pembahasan singkat dari Ibu dan juga dari perspektif kami, jadi mungkin tema kali ini bakalan seru ya Bang untuk kita bahas. Seru banget lah. Jadi nah untuk sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu Blue Accounting dalam perspektif akuntansi masa depan berkelanjutan. Nah menurut Ibu, bagaimana sih Blue Accounting ini dapat membantu mendukung pembangunan keberlanjutan?
Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya singgung bahwa kita ini saat ini tengah menghadapi lingkungan yang semakin berubah ya. Salah satunya yang paling terasa mungkin global warming ya. Saat ini cuaca di sekitar kita panas gitu ya. Nah, itu adalah efek dari kerusakan lingkungan. Nah, untuk investor sendiri ya, di mana kita ketahui bahwa akuntansi secara tradisional kebanyakan orang hanya berpikir tentang nilai. Nah, akuntansi itu selalu ngomongkan tentang mata uang atau uang gitu ya, monetary gitu. Nah, tapi sesungguhnya akuntansi itu lebih dari itu. Yang kita pikirkan, akuntansi itu berkaitan dengan uang, berkaitan dengan money gitu ya. Itu sebenarnya adalah akuntansi yang secara tradisional. Nah, saat ini ya kita juga banyak ya belajar tentang disclosure atau pengungkapan, ya kan, seperti ada CSR ya, Corporate Sustainability Report. Nah, itu adalah menjadi hal yang penting. Nah, sehingga investor maupun stakeholders ya, seluruh pemangku kepentingan itu perlu mengetahui bagaimana sih lingkungan kita saat ini. Nah, kita nggak boleh berpikir tentang profit ya, tidak melulu soal profit ataupun keuntungan, tetapi kita juga harus berkontribusi kepada keberlangsungan lingkungan hidup kita, ya seperti itu. Maka dari itu saya kira investor itu sekarang perlu gitu, untuk mengetahui blue accounting. Nah, jadi seperti itu guys. Untuk pembahasan berikutnya, ini mengapa sih Bu blue accounting ini penting dalam konteks pengelolaan sumber daya perairan? Iya, seperti ini ya istilahnya tadi ya, blue accounting itu tentang perairan. Nah, Indonesia ini yang kita ketahui ya, kita tidak perlu melihat dunia yang luar dulu, tetapi di Indonesia sendiri, yang dimana sebagian besar wilayah kita ini terdiri dari perairan ya, kumpulan pulau-pulau dan perairan. Nah, begitu. Nah, sehingga ini merupakan potensi yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, maka dari itu tadi ya pertanyaannya saya kembalikan bahwa sumber daya ini penting ya, begitu ya. Sehingga kita perlu untuk melestarikan ekosistem kelautan tersebut. Kemudian apa bisa? Sebagian besar penduduk di Indonesia tentunya bermata pencaharian sebagai nelayan ya kan, karena dari kondisi geografis Indonesia itu sendiri gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan dari laut itu. Nah, maka dari itu juga harus banyak kontribusi yang kita kembalikan kepada laut itu sendiri, ya kan? Karena kalau misalnya kita tidak menjaga kelautan itu, kita tidak menjaga ikan, melestarikan terumbu karang misalnya, ya kan? Nah, maka yang berdampak juga kembali kepada orang-orang itu, ya kan? Kepada nelayan yang kehilangan mata pencaharian, dan efek lanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi menurun. Nah, jadi ada potensi lestari guys di dalam perairan tersebut. Nah, mungkin untuk pembahasan berikutnya boleh Kak Indah? Nah, tadi kan Ibu ada singgung mengenai akuntansi tradisional. Nah, mungkin ada nggak sih Bu perbedaan yang secara spesifik antara akuntansi tradisional dan blue accounting ini atau akuntansi biru? Oke, nah tadi juga sudah saya singgung sedikit ya, bahwa akuntansi tradisional itu kebanyakan orang berpikir tentang uang gitu ya. Jadi kayak perusahaan itu mikirnya masih tentang profit dan keuntungan gitu, tanpa memikirkan dampak selanjutnya begitu ya. Nah, padahal mereka itu mendapatkan profit dari mana? Ya dari lingkungan itu sendiri ya. Nah, dalam konteks ini kalau blue accounting, nah, di perairan itu sekarang saat ini sedang dikembangkan sumber energi, ya kan, kita lagi mau membangun kayak PL pembangkit listrik tenaga air gitu ya kan, ya PLTA. Nah, yang mana nanti listrik ini kan pasti digunakan juga dong oleh perusahaan. Nah, jangan cuma kita menggunakan atau memanfaatkan itu, tapi kita tidak memiliki kontribusi sebaliknya kepada alam gitu. Nah, kemudian itu sih untuk akuntansi tradisional. Jadi saya kira tidak semua hal itu kita nilai dengan profit atau uang gitu. Nah, kemudian informasi-informasi selain keuangan itu juga menjadi hal yang penting ya. Seperti sebelumnya saya katakan, saat ini juga kita memerlukan informasi seperti yang non kuantitatif ya, non keuangan, non angka-angka, tapi informasi-informasi kualitatif. Di mana informasi kualitatif itu ya salah satunya tadi blue accounting.
tentang kehidupan atau lingkungan di sekitar kita. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai perbedaan akuntansi tradisional dan blue accounting. Nah, sekarang pembahasan berikutnya, bagaimana nih Bu, blue accounting akan berkontribusi dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di masa depan. Oke, nah berbicara tentang blue accounting ya, tadi kita udah singgung banyak juga ya tentang sustainability gitu ya, tentang keberlangsungan hidup, keberlanjutan hidup, sustainability. Nah, dan kita punya 17 SDGs ya, Sustainable Development Goals. Nah, untuk blue accounting ini sendiri mendukung SDGs nomor 14 ya. 14 itu tentang kehidupan di bawah laut. Jadi kita melindungi ikan-ikan, karang seperti itu. Kemudian SDGs nomor 15 tentang kehidupan di darat juga ya. Meskipun kehidupan di darat ini cenderung lebih penting begitu ya. Tapi di SDGs nomor 15 yang tentang kehidupan di darat salah satunya juga menjaga keanekaragaman hayati gitu. Menjaga keanekaragaman gitu, biodiversity. Dan yang SDGs nomor 17 juga tidak kalah penting, yaitu partnership. Jadi kita tidak bisa melestarikan lingkungan ini hanya satu orang yang bertindak, tetapi kita semua harus partnership ya. Iya benar, kita semua harus bersama-sama, bergandengan tangan, bekerja sama untuk melestarikan lingkungan hidup. Jadi tugas melestarikan lingkungan hidup bukan cuma milik saya, milik Indah ataupun milik Asep, tetapi milik kita semua. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, Bu, pastikan suatu perusahaan nih memiliki resiko. Nah, bagaimana sih menurut Ibu, blue accounting ini dapat membantu suatu perusahaan dalam menghadapi resiko lingkungan dan sosial yang semakin kompleks di masa depan? Baik, jadi blue accounting ini tadi kembali kepada definisinya adalah tentang ini ya, perairan ataupun secara umum itu terkait dengan lingkungan hidup. Nah, kalau misalnya ya manajemen resiko kan berarti kita harus melihat jauh ke depan ya, punya visi atau visioner di jangka panjang, bukan cuma saat ini saja, bukan short term atau jangka pendek gitu ya, kita harus berpikir long term, jangka panjang. Baik, kalau misalnya tidak mempertimbangkan blue accounting, kalau tidak ada blue accounting ya, kita hanya tahu profit, hanya ingin tahu keuntungan kita saat ini, kalau kita selaku pelaku usaha ya atau perusahaan ya. Nah, berarti kita cuma bisa bertahan sampai detik ini aja dong gitu, saat ini aja, in the present aja, tapi in the future gimana? Nah, iya, tidak ada keberlangsungan kan. Nah, terus bagaimana dengan generasi kita selanjutnya, adik-adik kita ya, junior-junior kita, bagaimana mereka hidup di lingkungan ini? Nah, maka dari itu saya kira blue accounting ini sangat besar ya peranannya dalam manajemen resiko perusahaan. Nah, terakhir nih Bu, menurut Ibu nih bagaimana sih blue accounting akan berdampak dalam pemangku kepentingan seperti investor, terus juga ada pemerintah dan masyarakat di konteks masa depan Ibu? Nah, ini dia. Jadi kita kalau ngomong soal sustainability atau keberlangsungan hidup atau keberlanjutan, pasti kita berpikir in the future ya. Selanjutnya atau di masa yang akan datang itu bagaimana? Ya, kembali lagi tadi di SDGs nomor 17 bahwa kita katakan kita harus bersama-sama bergandengan tangan, bekerja sama untuk sama-sama mewujudkan lingkungan yang lebih baik. Ya. Jadi bukan cuma tanggung jawab investor sendiri, bukan cuma tanggung jawab pemerintah begitu, tetapi tanggung jawab semua ya, seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders itu. Nah, untuk investor tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak hanya berpikir soal profit atau keuntungan semata-mata, tetapi mereka juga harus memberikan kontribusi kembali kepada bumi ini. Tidak hanya memanfaatkan, tetapi juga memberikan kontribusi kembali kepada dunia ini. Oke guys, sepertinya pembahasan kita nih sudah sangat mendalam. Jadi, nah mungkin terakhir nih closing statement dari Bu Ayu Puspitasari mengenai tema kita pada hari ini. Oke, closing statement ya. Iya. Baik.
Saya hanya ingin mengajak semua teman-teman yang ada di sini, kita bersama-sama bergandengan tangan untuk melestarikan lingkungan, tidak perlu melakukan hal yang besar, tetapi bisa kita mulai dari hal yang kecil. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, termasuk membuang sampah ke sungai, ya kan? Karena sungai itu juga bagian dari blue accounting itu, ya kan? Nah, bagian dari perairan atau laut begitu. Kita tidak perlu besar gitu ya, melakukan hal yang besar, tetapi kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil. Cintailah lingkungan hidup kita begitu, karena kita hidup di lingkungan ini ya, kita sudah banyak memanfaatkan lingkungan ini begitu, maka kita juga memberikan yang terbaik terhadap lingkungan kita kembali. Oke, sangat luar biasa sekali ya teman-teman closing statement dari Ibu Ayu ini. Nah guys, jadi karena tadi adalah pembahasan kita yang terakhir, semoga apa yang telah kami bincang hari ini dan semoga apa yang telah Ibu Ayu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu Pujitasari karena telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir pada kegiatan kita pada hari ini dan telah melakukan sharing mengenai topik yang sangat bermanfaat bagi kita semua ini. Oke, sekian dari kami untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe dan follow semua akun sosial media Himasi FEB Untan karena di situ terdapat banyak sekali informasi yang tentu saja sangat penting dan cukup menarik. Saya Indah Syabania dan rekan saya Seprendia Rizky. Kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di upload selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.